Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramila Nuraini dari kelas 3C dengan NIM 2184333. Saya akan melanjutkan review buku mengenai fikih penguatan penyandang disabilitas. Baik, selanjutnya yang telah saya baca dari buku ini yaitu mengenai ragam dan karakteristik disabilitas. Secara umum, disabilitas dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, kategori disabilitas berat. Yang kedua, kategori disabilitas sedang. Yang ketiga, kategori disabilitas ringan. Yang pertama, kategori disabilitas berat, yaitu individu yang di dalam melakukan kegiatan sehari-harinya masih bergantung kepada orang lain, seperti mandi, makan, berpindah tempat, dan berpakaian, semuanya membutuhkan bantuan orang lain, sehingga dikategorikan sebagai mampu rawat. Yang kedua yaitu kategori disabilitas sedang, di mana mereka masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari, dan sebagian dari mereka mengalami gangguan intelektual atau disabilitas intelektual dengan IQ antara 30-50, sehingga mereka dikategorikan sebagai disabilitas mampu latih. Dan yang ketiga yaitu kategori disabilitas ringan, di mana mereka mampu bersosialisasi di masyarakat dan melakukan kegiatan sehari-harinya, dan juga kategori ini disebut sebagai penyandang disabilitas mampu didik. Mengacu pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyandang disabilitas, maka ragam disabilitas terbagi ke dalam 4 macam. Di antaranya penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik. Oke, yang pertama penyandang disabilitas fisik, atau biasa juga disebut dengan penyandang disabilitas daksa atau orang yang mengalami gangguan mobilitas. Penyandang disabilitas fisik adalah individu yang mengalami ketidakmampuan dalam menggunakan kaki, lengan, atau anggota tubuh lainnya karena kekakuan, kelumpuhan, nyeri, atau gangguan lainnya. Orang dengan gangguan mobilitas biasanya terhambat secara sosial dan fisik. Hambatan secara sosial maksudnya terdapat stigma negatif dalam masyarakat, dan hambatan fisik seperti lingkungan yang tidak aksesibel. Sehingga perlu diperhatikan penerimaan masyarakat dan lingkungan yang aksesibel untuk penyandang disabilitas fisik agar mampu berpartisipasi dan berkontribusi dalam masyarakat. Yang kedua yaitu penyandang disabilitas intelektual. Dahulu orang menyebutnya sebagai penyandang disabilitas mental atau cacat mental. Disabilitas intelektual adalah mereka yang mengalami fungsi intelektual yang signifikan serta gangguan perilaku adaptif. Variasi penyandang disabilitas intelektual sangatlah luas, mulai dari mereka yang mengalami Down syndrome, autis, kesulitan konsentrasi, dan gangguan berpikir lainnya, termasuk mereka yang biasa kita sebut orang dengan gangguan jiwa. Seseorang yang mengalami disabilitas intelektual rata-rata memiliki tingkat IQ antara 35-70. Dan juga terdapat 3 faktor penyebab disabilitas intelektual. Yang pertama yaitu faktor sebelum dilahirkan, di mana faktor ini merupakan faktor genetik atau bawaan dari orang tua. Dan yang kedua, faktor saat dilahirkan, seperti kekurangan oksigen saat proses kelahiran. Dan yang ketiga, faktor setelah dilahirkan, contohnya seperti terserang penyakit berat seperti demam tinggi, radang otak, dan lain-lain. Dan bisa juga disebabkan oleh gangguan metabolisme pertumbuhan dan kekurangan gizi pada masa anak-anak di bawah umur 4 tahun, sehingga berpengaruh pada perkembangan otak. Terkait kondisi penyandang disabilitas intelektual, maka yang harus diperhatikan adalah cara berkomunikasi, yaitu dengan menggunakan media yang konkret, serta penggunaan bahasa dan istilah yang sederhana yang lekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, penyandang disabilitas rungu dan wicara, di mana penyandang disabilitas rungu merupakan individu yang mengalami hambatan dalam mendengar, dan penyandang disabilitas wicara merupakan individu yang mengalami gangguan dalam berbicara atau hambatan dalam berkomunikasi. Penyebab terjadinya gangguan pendengaran biasanya yaitu dengan bertambahnya usia, adanya penyakit, serta faktor lainnya seperti adanya benturan yang dapat mengakibatkan gendang telinga rusak. Dan mereka dengan gangguan berbicara biasanya disebabkan oleh rusaknya pita suara, ataupun seseorang yang masa kecilnya mengalami tunarungu biasanya berpotensi mengalami tunawicara. Maka dengan kondisi penyandang disabilitas tunawicara dan tunarungu, yang perlu kita perhatikan adalah berkomunikasi dengan baik dengan kata-kata dengan gerakan bibir yang jelas, atau jika memungkinkan menggunakan bahasa isyarat dan menggunakan tulisan, dan yang lebih penting yaitu menyediakan informasi visual di berbagai area publik, sehingga memungkinkan untuk penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara untuk mendapatkan informasi dan melakukan aktivitas di area publik. Selanjutnya, penyandang disabilitas netra atau biasa disebut dengan tunanetra, yang berarti seseorang yang mengalami hambatan dalam penglihatan. Secara umum, tunanetra terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu buta total dan low vision atau buta ringan. Kondisi ini dapat terjadi pada masa kelahiran, faktor genetik, ataupun adanya virus yang menerjang janin pada masa kehamilan. Bagi mereka yang mengalami buta total, mereka mengandalkan komunikasi audio atau verbal. Adapun tulisan braille yang merupakan salah satu metode
yang efektif yang digunakan mereka dalam berkomunikasi. Penyandang disabilitas netra sedang atau low vision, mereka hanya kehilangan sebagian penglihatannya, dan mereka masih memiliki sisa penglihatan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, kondisi ini tidak dapat dibantu dengan kacamata, melainkan dengan komputer yang dapat menampilkan karakter huruf yang lebih besar, sehingga huruf-huruf tersebut dapat dilihat oleh mereka. Penyandang disabilitas netra pada umumnya memiliki kepekaan pendengaran yang lebih baik daripada mereka yang tidak mengalami disabilitas netra. Hal ini dikarenakan mereka hanya mendapatkan informasi dari satu pintu saja, yaitu alat pendengaran. Yang perlu diperhatikan ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas netra yaitu kita memberitahu jika datang ataupun pergi meninggalkan disabilitas netra, dan juga kita memberikan informasi ketika kita memindahkan barang atau sesuatu di dalam rumah ataupun di lingkungan. Selain itu juga etika umum yang harus kita lakukan dalam membantu penyandang disabilitas netra, yaitu bertanya terlebih dahulu sebelum membantu.